Ya, ya, ya. Kami sengaja membawakanmu sebotol minuman. Cepat coba ini. Seperti yang diduga itu dibius. Untungnya aku sudah bersiap. Kenapa aku sangat pusing? Pertunjukan sudah dimulai. Pertunjukan sudah dimulai. Pertunjukan sudah dimulai. Kakak ipar, ada apa denganmu? Aku tiba-tiba merasa sangat pusing dan panas. Hai saudara Wangkai. Kakak iparku demam. Tolong bantu aku menjaganya. Aku akan pergi mencari kakakku. Ayo, ayo. You and me. You and me. You and me. Lepaskan aku. Aku harus mencari You and me. Jiangning, kakimu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa berjalan? Mungkinkah kamu ingin aku menggendongmu? Lepaskan. Aku ingin kembali dan mencari King Ji. Berselingkuh. Selingkuh. Aku menang. Bibi Li menang lagi. Bagaimana kita bisa bermain seperti ini? Li Feng, menantumu, mencium Wangkai lagi. Apa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tepat di ujung timur desa, di halaman kosong keluarga Xiang. Mereka mendesah dan mengerang di sana. Mual sekali. Kamu harus cepat pergi melihat. Cepat. Nak, cepat keluar. Istrimu berselingkuh. Apa? Jiangning, kamu sudah tidur sendiri. Begitu lama. Kenapa begitu malu-malu? Ayo, berikan aku ciuman. Kakak Wangkai, tolong, jangan seperti ini. Aku orang yang sudah menikah. Jadi kenapa? Jiangning, aku jadi direktur pabrik nanti. Jika kamu mengikutiku, bukankah lebih baik dari Qinshi? Kamu akan menjadi direktur pabrik. Tentu saja. Sangat halus, sangat lembut. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat Xiaoning. Gelap sekali. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Xiaoning. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kakak Wangkai, datang dan tangkap aku. Xiaoning, di mana kamu? Jingning ini. Ibu, kau harus berhenti sekarang. Jangan membuat keributan. Kembali bersamaku. Dengar-dengar. Ini, wanita tidak bermoral ini. Semuanya kalian harus menegakkan keadilan untuk King Jai kita. Pukuli dia sampai mati, pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati, pukuli dia sampai mati. Ada apa ini? Sekretaris desa, kamu akhirnya tiba. Kamu harus menegakkan keadilan untuk King Jai kita. Istrinya tidak tahu malu dan berhubungan dengan pria liar lain. Jangan cemas dulu. Jika Jiangning benar-benar melakukan kesalahan, aku pasti tidak akan mengabaikannya. Jingning, tidak punya malu. Sudah berakhir. Ibuku ada di sini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Benar-benar. Suara jalang itu. Wanita tua ini hari ini. Aku pasti akan membunuhmu. Untuk mendapatkan keadilan bagi putraku. Baiklah, dasar pelacur keluargamu. Seperti yang kuduga kau dan anak ini. Bersama. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Bibi Li, tolong tenang dulu. Dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Sekretaris desa ada di sini hari ini. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Ibu, dengarkan penjelasan mereka. Mungkin ada kesalahpahaman. Ibu, berhenti memukul. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati, kau pezina. Aku buatmu menyesal tak setia. Aku akan membuatmu menduakan. Selingkuh dengan anakku laki-laki. Pukulan yang bagus. Desa kami tidak bisa mentolerir wanita tidak suci sepertimu. Bibi Li, pukul dia keras-keras. Tak apa, pukul dia sampai mati.
Kami akan mendukungmu. Ya, pukul dia sampai mati. Berhenti memukul. Kamu tidak boleh memukulnya. Dia adalah... Ayo pukul aku. Pukul saja aku sampai mati. Tunggu. Kenapa suara ini terdengar familiar? Yulmai. Bagaimana bisa itu kau? Ibu? Putriku tersayang? Kenji, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Kamu tidak benar-benar bekerja di pabrik. Kamu datang ke sini untuk menindas adikku. Apa yang kulakukan? Jangan bergerak dulu. Ini semua salah paham. Bagaimana ini Ken Yulmai? Bagaimana mereka berdua? Jati tinggal bersama ya, berhenti melihat. Semuanya berhenti melihat. Pergi sana. Bibili, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bukankah kau bilang orang di ruangan ini adalah Jiang Ning? Aku juga tidak tahu. Di ruangan ini, bagaimana bisa berubah menjadi Yunmai? Sekretaris desa, Yulmaiku, adalah anak yang baik. Pasti Jalang Jingning itu yang sengaja mencelakai putriku. Ibu, meskipun kamu tidak menyukai istriku, kamu tidak bisa memaksanya menuduh kejahatan yang begitu serius. Bibi Zhao melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu Jingning dan Wang Kai berciuman di sana. Memang benar, aku dikenal sebagai mata 1000 mil. Aku pasti tidak mungkin salah. Sekretaris desa, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Aku juga korban. Aku ditipu untuk datang ke sini. Orang yang hidup seperti itu, Jati tinggal bersama ya. Jiangning, keluar sini. Jiangning, aku memberitahumu. Kau tidak bisa bersembunyi. Sialan. Keluar sini. Aku di sini. Apa yang terjadi? Yumi, kamu dan Wang Kai kalian berdua. Ini. Ya ampun. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi? Kemana saja kau tadi? Jelas-jelas kau dan Wang Kai sedang berkencan rahasia. Kenapa bisa? Putriku di ruangan itu. Tidak bisa melihat. Kakak Wang Kai, datang dan tangkap aku. Zioning, di mana kamu? Zioning, di mana kamu? Aku tepat di sini kakak Wang Kai. Baiklah. Aku tidak menyangka akan memainkan trik serumit ini. Zioning, aku di sini. Gawat. Mungkinkah Wang Kai dikalahkan oleh Jin Ning Kan? Aku akhirnya menemukanmu. Jangan bersembunyi. Jika kamu terus bersembunyi, kakak akan menyakitimu. Ayo berikan aku ciuman. Semuanya ikuti terus. Biar ku beritahu. Tepat di sini. Aku menemukannya kemarin. Tepat di tempat ini. Tepat di sini. Ayo pergi. Cepat pergi dan lihat. Kim Yumi, hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya mengangkat batu? Pukul kaki sendiri. Zioning, berikan aku ciuman. Betapa serunya. Buka matamu. Lihat baik-baik siapa aku. Bagaimana bisa itu kamu? Di mana Jiang Ning? Beraninya kau bertanya. Kau pasti sudah ditipu olehnya. Jalang ini Jiang Ning. Gawat, ibuku ada di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan aku. Terbuka padaku. Cepat-cepatlah. Kenapa kau begitu tidak berguna? Jika kamu sanggup, kamu saja yang lakukan. Jika tidak bisa, jangan banyak bicara.
Pergi halangi pintu. Jika mereka masuk nanti, kita berdua akan tamat. Bicara, kemana saja kau tadi? Bicara, aku bertanya padamu. Tentu saja aku sedang memasak di rumah. Kemana lagi aku bisa pergi? Kau enak nakal. Beraninya kau masih membantah? Ibu, dia istriku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bukankah dia ingin bercerai? Kenapa dia melindungiku? Harus masuk akal selalu. Jiang Ning jelas. Tidak ada di sini barusan. Bagaimana mungkin dia berselingkuh? Masalah ini, kita pasti bisa bertanya. Wang Kai dan Yue Mei. Xiaoqin benar. Qin Jai, dia jelas-jelas berkomplot melawan adikmu. Dan kau masih melindunginya. Yue Mei, sebenarnya ada apa denganmu? Paman akan membelamu. Setengah jam yang lalu, aku melihat kakak iparku menggoda Wang Kai. Aku ingin menghentikan mereka. Tapi aku tidak menyangka akan. The film was translated and Pasti narrated kakak by ipar. Media. Karena apa yang terjadi kemarin. Dia menyimpan dendam padaku. Itulah sebabnya dia. Aku tidak ingin hidup lagi. Putriku yang baik. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Jika seseorang harus mati, itu seharusnya dia. Wanita jahat ini. Pergi mati. Aku juga korban. Sekretaris desa adalah Jiang Ning. Jiang Ning yang mengundangku ke sini. Apakah kamu punya bukti? Ini buktinya. Kakak Wang Kai. Rumah kecil bobrok di pintu masuk desa. Jangan pergi sampai kita bertemu. Tanda tangan. Jiang Ning. Karena Jing Ning, beberapa hari terakhir ini seluruh desa telah ribut naik mobil. Dia hanyalah sebuah momok. Wanita seperti ini. Kenapa mempertahankannya? Seret dia ke sungai. Dan tenggelamkan dia. Ya, tenggelamkan dia. Ya, tenggelamkan dia. Ya, tenggelamkan saja dia. Jiang Ning, berhenti berpura-pura. Kamu mencoba merayuku dan gagal. Jadi kamu ingin menghancurkanku. Bahkan seret reputasi adikmu. Kamu wanita ini. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mengapa? Mengapa kamu bahkan tidak bisa menunggu 2 hari? Perceraian. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kau jalang. Kau masih berani tertawa. Semua orang di ruangan ini, kecuali kamu, tidak ada satupun yang punya otak. Aku benar-benar ingin tertawa. Apa maksudmu dengan itu? Cap pada catatan ini. Apakah cap dari klinik Qin Yun Mei? Kalau aku mau diam temui Wang Kai, mengapa aku harus bersusah payah? Merobek selembar kertas dari kliniknya. Benar, itu benar. Aku juga punya bukti dia merayuku. Kenji, lihat. Lihat wanita yang kau nikahi. Sejak Jiang Ning menikah Qian dan mulai hidup seperti janda, dia sesekali merayuku. Memberiku uang. Memintaku untuk kawin lari dengannya. Untuk hidup enak di kota. Aku mempertimbangkan. Sama-sama. Dengan Kenji. Dengan lembut menolaknya. Tapi siapa sangka. Jiang Ning malah semakin menjadi-jadi. Saat dia tidak bisa memaksakan diri padaku. Dia ingin menghancurkanku. Sekretaris desa. Wang Kai. Jangan bicara omong kosong. Kakak Jay, kata kakak Wang Kai benar. Malam itu, aku sendiri melihat kakak ipar memaksa memberikan kakak Wang Kai 30 dan juga memberitahu kakak Wang Kai untuk kawin lari dengannya. Tadi malam, Bibi Xiao juga lewat. Dia pasti melihatnya. Mata cenayangku sama sekali tidak salah. Jiing Ning. Keluarga Ken kami pernah sakiti kamu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Baiklah. Mereka bahkan di depanku membuat pertunjukan besar. Hari ini, aku biarkan kalian saksikan. Apa itu akting yang sebenarnya? Sapu tangan ini memang milikku. Jiang Ning. Yue Mei, keadaan sudah sampai seperti ini. Perselingkuhan kecilmu dengan Wang Kai. Kakak iparmu benar-benar membantumu. Tidak bisa dirahasiakan lagi. Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya, Yue Mei dan Wang Kai saling mencintai dengan dalam.
Tapi setelah ibu mertuaku tahu, dia menjadi serakah akan hadiah pertunangan. Tapi Wang Kai, dia miskin dan lusuh. Mereka datang pinjam uangku. Aku benar-benar tidak menyangka pasangan yang ditakdirkan ini akan berakhir seperti ini hari ini. Langkah ini Tidak, tidak, tidak. sungguh tragis. Tidak, tidak. Kau. Omong kosong. Jingning, apa kau seorang novelis? Kau sangat pandai mengarang cerita. Yue Mei, malam itu, bukankah kau juga ada di sana? Kalau aku diam temui Wang Kai, mengapa aku harus sengaja membawamu ikut? Dengarkan nasihat kakak iparmu. Akui saja sekarang. Kakak iparmu bisa mengingat. Akui dan perbaiki salahmu. Biarkan yang lalu berlalu. Aku tidak. Semuanya jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan dengarkan dia. Bibi Shao, beritahu kami yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Jiang Ning? Apakah itu benar? Aku agak jauh saat itu. Tapi aku melihat Yue Mai bahkan tersenyum pada Wang Kai. Kau bicara omong kosong. Itu semua omong kosong, tanpa bukti. Itu fitnah. Bukti. Kau ingatkan aku sesuatu. Aku sebenarnya punya bukti. Kau gila. Mana ada bukti hal bohong? Jika kau punya bukti, maka hari ini aku akan berlutut gonggong seperti anjing. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Nenek. Cucuku tersayang. Lihatlah baik-baik. Saku celana kirimu menggembung di dalamnya. Ada apa di dalamnya? Apa ini? Apa ini? Wang Kai, kamu sembunyikan gelang di saku. Yue Mei, mengapa kau tidak mau mengakuinya? Bagaimana mungkin? Ini adalah... Pasti ada sesuatu di dalamnya. Gawat. Kenapa ada sesuatu di sakuku? Kau sangat ragu-ragu. Mungkinkah kau memiliki hati nurani yang bersalah? Kenji, apa yang kau lakukan? Jangan kemari. Kalau tidak, aku akan The langsung film was mengalami kejang translated epilepsi. and narrated by M Media. Gelang ini. Itu benar-benar milik Yue Mei. Kakak Jai. Sesuatu di antaranya. Pasti ada yang salah. Aku dan Wang Kai tidak punya hubungan gelap. Tidak ada perselingkuhan. Mungkinkah Wang Kai orang ini memaksamu, sekretaris desa? Wang Kai melakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Dia harus dibawa keluar dan ditembak. Aku. Ya benar. Putriku yang malang. Setelah semua itu, Wang Kai berlagak preman. Tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dan bahkan menjebak istri Qin Jai. Tembak dia harus ditembak. Tembak dia. Tembak dia. Kakak Wang Kai, laut derita tanpa batas. Tapi berbalik arah menuju pantai. Apakah kau benar-benar memaksanya? Atau kalian berdua saling mencintai? Jalan ini. Aku akui. Yue Mei dan aku berselingkuh. Ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Ning. Kami datang ke sini secara sukarela. Untuk pertemuan rahasia. Apa? Yue Mei. Yue Mei katakan sesuatu. Jika kau tidak peduli padaku, sebelum aku mati, aku harus menyeret seseorang bersamaku. Obat bius yang kau berikan padaku tadi masih ada di sakuku. Aku akui. Kakak Wang Kai dan aku. Itu benar. Itu benar-benar cinta yang saling berbalas. Kau. Ibu. 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 Karena masalah dengan Yue Mei, aku diturunkan pangkat di pabrik. Aku hanya bisa menawarkan sebanyak ini.
Siapa ibumu? Pikir bisa bawa sekeranjang telur dan menikahi putriku? Mimpi saja. Ibu, sekarang seluruh desa tahu bahwa Yue Mei dan aku saling mencintai dengan dalam. Hilang perawat sebelum nikah, jika ibu tidak bersedia. Ibu tanggung dia seumur hidup. Ibu aku akan memilih hari baik untuk datang menjemput Yue Mei. Jangan mengantarku, jangan mengantarku. Ini semua salah jalan keluargamu. Kenapa kalian tidak? Mati saja semua. Kau sudah sangat tua, jadi jangan terus berbicara tentang kematian. Sepanjang waktu, jangan sampai surga mendengarnya dan mengira kau sedang membuat permintaan. Ayah lihat, serangga besar tumis. Datang. Semua hidangan sudah siap. Cepat coba masakanku. Dagingnya harum sekali. Hei, jangan dimakan. Siapa tahu dia meracuninya. Enak. Kamu sudah bekerja keras. Cepat makan. Kim Ji, karena aku sudah membuktikan ketidakbersalahanku. Mari lupakan tentang perceraian. Ya, dalam beberapa hari aku akan merapikan kamar. Dan aku akan tidur kembali di kamar. Tidurlah di kamar. Sudah begitu lama sejak kita menikah. Aku memang telah lalai dalam tugasku. Mulai sekarang, tak biar kau menderita salah. Kinsi kembali ke kamar untuk tidur. Ya ampun. Apakah ini hadiah untuk transmigrasi? Aku sudah bilang makanannya diracuni. Lihat itu, membuatnya jadi bodoh. Astaga. Apps 8 kotak ini. Sudah di sini jalani sebaiknya. Aku ingin hidup dengan baik di tahun 80-an. Dengan putra dan putri. Dan seorang pria tampan di sisiku. Kehidupan yang baik. Tujuan malam ini untuk memenangkan hati Kim Ji. The film was translated Halo. and narrated by Ada orang di dalam. Tidak ada kalau begitu aku masuk. Tolong. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu. Berapa lama lagi kamu akan menyentuh? Jika aku harus menambahkan batas waktu, aku harap itu 10.000 tahun. Apakah kamu tidak punya malu? Malu? Apa itu malu? Mengapa kau tersipu? Keluar. Aku tidak akan. Ini rumahku. Aku akan berada dimanapun aku mau. Aku juga ingin mandi. Bagaimana kalau bersama? Aku rasa bak mandi ini terlalu kecil. Tidak bisa memuat 2 orang. Atau jika kamu terburu-buru kamu mandi duluan. Aku tidak menyangka. Dia cukup polos. Tidak. Tak ingin yang kau pikirkan. Ingin yang kupikirkan. Ayah ibu kalian sedang apa? Kakak ipar, apakah Anda dulu bekerja di sirkus?
Itu sangat lucu. Apa yang terburu-buru? Pertunjukan yang bagus. Baru saja dimulai. Aku sangat merindukan ini. Aku kira aku tidak akan pernah bisa menyentuh pistol angin lagi. Jiang Ning bahkan tidak tahu cara memegang pistol. Jika dia bisa mendapatkan skor bagus, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Aku bahkan tidak pernah dianggap ancaman. Selamat Wang Kai. Tim Qin Yue Mei. Total skor 1623 poin. Kakak ipar, maafkan saya. Saya tidak sengaja. Lupa untuk mengalah. Sekarang jika Anda ingin menang, Anda harus mencetak 10 kincin. 10 poin tapi aku. Saya rasa kakak ipar, Anda tidak seharusnya memaksakan diri. Jika tidak, seharusnya kau kalah dengan anggun. Tidak. Meskipun aku kalah, aku ingin kalah dengan bermartabat. Karena Anda ingin membuat pertunjukan. Mengapa kita tidak? Tambah lagi gaji 5 tahun sebagai taruhan. Bertaruh gaji 10 tahun. Yue Mei, kamu serius? Tentu saja, kakak ipar Anda tidak takutkan. Ini hanya gaji 10 tahun bukan? Tak ada yang kutakutkan untuk dipertaruhkan. Ya 10 tahun memang. Baiklah. Kurepotkan semua jadi saksi. Jiang Ning Kenshi, jika kita kalah dalam kompetisi ini, Kinji harus pindah kepadaku. Gaji 10 tahun. Kakak ipar, Anda sekarang tidak punya ruang untuk menyesal. Menyesal? Permisi. Dalam kamusku, tidak pernah ada kata menyesal. Dua poin. Kakak ipar, baru saja mendengarkan kata-kata besar Anda. Saya kira Anda akan mengenai sasaran tepat di tengah. Siapa sangka Anda hanya mengenai cincin 2. Membual. Bisa mengenai 6 lingkaran. Sudah merupakan keberuntungan luar biasa baginya. Tepat sasaran. Dia harus mengorbankan nyawanya. 2 orang bodoh ini. Apa mereka benar-benar pikir aku bodoh? Nanti, biar mereka kehilangan pakaian dalam. Dan kehilangan segalanya. Aku pasti salah lihat. Sial. Itu benar-benar tepat sasaran. Jiang Ning. Dia. Benar-benar mengenai tepat sasaran. Selamat kepada tim Kinji dan Jiang Ning. Total skor 1625 poin. Jiang Ning benar-benar menutupi 20 poin. Dan bahkan melebihi 02 poin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Kalian berdua, bagaimana mau membayar? Berikan aku gaji 10 tahun ini. Tidak mungkin. Hanya selisih 02 poin. Qin Yue Mei, bukankah kau bilang itu pasti menang? Itu pasti menang. Jika Anda memenangkan 2 poin lagi, bukankah kita akan menang? Babak penentuan harus ada babak penentuan. Ini kamu. Penentuan pemenang. Penentuan pemenang. Direktur pabrik, aku tak keberatan soal pemenang. Baik, mari kita bertanding lagi. Tunggu. Jiang Ning, jika kita akan berkompetisi, mari bertanding dengan tantangan lebih besar. Menarik. Kalau begitu beritahu kami. Kau usul kita bersaing bagaimana? Sasaran diam. Itu bagaimana bisa tunjukkan keahlianmu. Mari kita cari seseorang di sini. Biar dia letakkan apel di atas kepala. Sebagai sasaran. Tidak. Ini terlalu berbahaya.
Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi sasaran. Aku akan. Kamu, Jika dia melukaiku, aku akan memastikan dia membayarnya. Bagaimana jika tak perlukah kau nanti malah melukaimu, menyakitimu? Istrimu bisa mengenai tepat sasaran. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa melukaiku? Kecuali itu balas dendam pribadi. tidak masalah. Kalau mau bertarung saja, hari ini, kita tidak hanya akan mengambil TV itu kembali, tapi juga memenangkan. Gaji Wangka 10 tahun. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka akui saja kekalahan. Aku mengenai 5 poin. Semoga berhasil. Wang Kai, apakah kamu takut? Apa yang perlu ditakutkan? Lagi, Lucu sekali. Bisakah itu lebih cepat dari senjataku? Poin ini dihilangkan. Kau cuma serahkan padaku. itu belum jatuh. Itu tidak bisa dihitung sebagai skor. Tapi, posisi ini, bagaimana jika itu meleset? Hei kau, kemana kau membidik? Aku tidak bermain lagi. Aku tidak bermain lagi. Itu bukan urusanmu. Bukan apa-apa. Tidak sakit sama sekali. Ini semua gara-gara takut berlebihan. Baiklah. Aku lega. Yue Mei, menurutmu kita harus melanjutkan kompetisi? The Saya film was tidak berkompetisi translated lagi. and narrated Saya by menyatakan. Amelia. Kamera Jiangning, Kamera Kenshe, telah memenangkan kejuaraan kompetisi ini. Nanti, aku atur orang antar TV ke rumah kalian. Terima kasih Direktur Pabrik. Jiangning, kau telah melumpuhkanku. Kau harus membayar dengan nyawamu. Wang Kai, apa kau gila? Dokter bilang, kau sama sekali tidak terluka. Dia baru saja kehilangan muka dan ingin balas dendam. Wang Kai, mulai hari ini, kamu diskors dari tugas. Pulang dan tulis surat minta maaf. Jika Xiaoning dan Kenshe tidak memaafkanmu, maka jangan kembali. Tidak. Direktur pabrik, aku tahu aku salah. Jangan menangguhkanku dari tugas. Direktur pabrik. Kalian bawa dia kembali. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Direktur pabrik, jangan menangguhkanku dari tugas. Direktur pabrik, aku kesakitan. Direktur pabrik, sakit. Xiaoning, lihat gaji 10 tahun itu. Bagaimana kalau diubah menjadi 10 bulan? Nanti, aku akan langsung bayar gajinya ke Kenshe. Selain itu, saya akan memberimu 2.000 lagi. Dan juga, berikan Kenshe libur seminggu. Biarkan dia pulih dari lukanya dengan baik sebelum kembali bekerja. Dengan cara ini, mari kita anggap ini sebagai mengumpulkan pahala dan berbuat baik. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya. Maka kami akan memberimu muka, kami akan mengampuninya kali ini. Sebuah TV. Ibu dan ayah, aku tidak bermimpikan. Tentu saja tidak. Aku tidak bermimpi. Ini nyata. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, Tanganmu terluka sekarang, jadi kamu tidak bisa pergi bekerja. Di rumah saja habiskan waktu dengan anak. Dan istirahat cukup untuk sementara. Sedangkan aku akan cari kerja di kota kabupaten. Tidak cuma nyaman untuk bantu beli obat.
tapi juga bisa membantumu berbagi beban. Terima kasih. Kau sangat baik padaku dan pada anak ini. Aku mengabaikanmu sebelumnya. Aku pasti akan menebusnya di masa depan. Tatapan penuh kasih sayang pria tampan itu. Aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Malam ini benar-benar indah. Sudah lama sekali aku tidak melihat bintang sebanyak ini. Kau lebih cantik dari bintang-bintang. Jingning, Anda mencuri kakak Jay saya. Dan kau buatku benar-benar kehilangan muka. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Es loli dijual. Es loli, ayo beli es loli. Es loli, ayo beli es loli. Kakak, bagaimana kalau es loli? Tidak, terima kasih. Baiklah. Tahun 80-an sangat ramai. Klinik Fengkin. Pagi pecundang. Jingning, apa yang Anda lakukan di sini? Aku melihat di papan namamu Merekrut dokter bergaji tinggi. bahwa kamu merekrut seorang dokter residen kan. Jadi aku datang. Anda hampir tidak tahu sedikit baca tulis, dan Anda ingin bekerja di klinik. Saya menyarankan Anda, cepat pergi, jangan ganggu pemandangan. Yue Mei, mengapa kamu mengusir pasien? Dokter yang dia sakit jiwa. Kami tidak menerima yang seperti itu di sini. Rumah sakit jiwa. Belok kiri di persimpangan berikutnya. Hei, jangan bicara omong kosong. Aku jelas datang untuk wawancara. Wawancara. Ya, Hei nona muda. Klinik kami hanya mempekerjakan dokter tua berpengalaman. Sudah berapa lama kamu berpraktik kedokteran? aku sudah praktik dokter 25 tahun. Apa 25 tahun? Apa 25 tahun? 25 tahun benarkah? Anda mulai memberikan suntikan langsung setelah lahir. Dokter Zhang, saya kira orang ini berasal dari klinik lain. Dikirim untuk membuat masalah. Kita harus segera mengusirnya. Hei, tunggu sebentar. Kenapa aku sampai bilang usiaku? Praktik dokter sebenarnya milikku. Itu Dokter Zhang. Aku baru saja salah ingat. Aku sudah praktik dokter 15 tahun. Aku berumur 10 tahun ketika aku mulai belajar dari kakakku. Aku janji, jawabanku selanjutnya pasti akan serius. Jika kamu benar-benar tulus, maka jawablah aku dengan jujur. Jangan bicara omong kosong lagi. Katakan padaku, apa saja penyakit yang paling kamu mahir obati? Terlalu banyak. Hal-hal seperti kraniotomi dan pengerokan tulang, eksisi massa darah sela, reseksi tumor otak. Berhenti. Apa yang Anda bicarakan omong kosong di sini? Sekarang tahun 80-an. Mereka juga tidak mengerti ini. Baiklah. Aku juga mahir obat tradisional Tiongkok. Baik diagnosis racik obat atau akupuntur. Semua itu bukan masalah. Gelar saya dari Harvard. Harvard. Akademi Buddha Harbin. Omong kosong macam apa ini? Yumei tuanmu telah mendiagnosisnya. Dia memang memiliki penyakit mental. Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Berhenti. Ini adalah wilayah saya. Anda tidak punya hak untuk masuk. Wilayahmu. Apakah kamu kencing di sini untuk menandainya? Hei Anda. Biar ku bilang sesuatu padamu. Hari ini klinik memiliki tamu penting. Segera keluar dari sini. Nyonya. Saya kira Anda tidak datang hari ini. Bukankah sudah sampai? Eyo. Bukan Nyonya. Orang kaya dalam film. Sampai wajah hancur karena kini Yomei.
Nyonya, wajah Anda hancur. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya asisten kecil. Dokter yang adalah yang meresapkan obat. Tidak. Seseorang seret dia keluar untukku. Pukuli dia dengan parah. Lalu berikan dia makan buaya. Ya. Tunggu sebentar. Anda akan menggunakan benda semacam ini untuk mengobati wajah Nyonya Tang. Itu benar. Nyonya silakan duduk. Aku akan mengoleskan masker wajah untukmu. Tunggu. Apa kau mencari masalah lagi? Aku ingin kau di depan. Semua orang berjanji bahwa jika kau tidak bisa menyembuhkan Nyonya Tang, kau akan menceraikan kakakku agar kau tidak masuk penjara dan melibatkan keluarga kami. Baiklah. Kalau begitu aku tambah satu syarat. Jika aku menyembuhkan wajah Nyonya Tang, kau akan berdiri di pintu masuk klinik dan berteriak aku penipu 100 kali. Dan minta maaf padaku. Baiklah, jangan coba tarik kembali ucapanmu. Baiklah, kau bisa diam sekarang. Ingatlah untuk minum lebih banyak air, agar saat kau meminta maaf nanti, kau tidak kehilangan suaramu. Kau. Nyonya Tang, goles di setengah wajahmu dulu, untuk perbandingan. Ini apa yang dibuat Jiang Ning? Benda macam apa ini? Ini terlihat seperti kotoran keledai. Bisakah ini berhasil? Aku rasa dia hanya hidung babi ditusuk daun bawang. Pada kenyataannya, lebih banyak petanda buruk. Wajahku sakit. Wajahku sakit sekali. Seseorang cepat seseorang. Cepat tangkap dia untukku. Tunggu. Nyonya Tang, kenapa kau tidak mencuci wajahmu dulu? Belum terlambat untuk marah nanti. Kau wanita desa kecil. Kau cukup berani. Jiang Ning, setelah kau mati, aku akan merawat dengan baik kakak Jai. Suamiku, aku akan mengurusnya sendiri. Kau sebaiknya menjaga mulutmu saat kau dipukuli nanti. Jangan mengeluh kesakitan. Kematian sudah di depan mata, namun kau tetap delusi. Sungguh menyedihkan. Wajahku. Jiang Ning. Nyonya Tang, jangan rusak kesehatanmu karena marah. Pelakunya masih di sini, menunggu untuk dihukum. Dao Erwo, pergi ke mobilku dan ambil peralatannya. Jiang Ning menjadikan Nyonya Tang seperti gasing. Pasti, dia akan dibawa pergi dan ditembak. Direktur Kie, Anda ikut dengan kami. Ya, Direktur Ken, Anda sama sekali tidak boleh bodoh. Jangan melompat ke lubang api sendiri. Anda masih punya ibu tua dan anak-anak di rumah. Cepat ikut kami, itu benar. Kakak Jai, apa kau tidak dengar? Mereka akan mengambil alat-alatnya. Ayo kita cepat pergi. Hentikan. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Tabib ilahi Jiang, terimalah ini. Nyonya Tang, kau sudah memberi terlalu banyak. Uang sebanyak ini, Uang sebanyak ini. kau mungkin tak bisa habiskan seumur hidup. Bagaimana ini mungkin? Mengapa mereka tidak menghukum Jiang Ning? Mereka bahkan memberinya uang. Ini pasti puluhan ribu. Tabib Sakti Jieng, saya terlalu bersemangat tadi. Terlalu senang. Saya tidak menakuti Anda kan? Itu semua salah paham. Kau hanya menakuti Kinci kami. Luar biasa. Jiang Ning ini benar-benar mampu. Wajah Nyonya Tang sekarang seperti telur yang dikupas. Ini sungguh sebuah keajaiban. Jiang Ning tidak. Tabib Sakti Jieng, tolong cepat bantu saya melihat. Bisakah ini di wajah saya disembuhkan? Dan saya. Ibu saya yang sudah tua, berkulit gelap seumur hidupnya. Saya juga ingin membeli itu apa namanya masker. Untuk membuatnya senang. Saya juga. Saya juga. Semua jangan ribut. Biar aku ucap terima kasih dulu ke Tabib Sakti Jieng.
Tabib Sakti Jieng. Ini adalah biaya konsultasi. Tolong Anda harus menerimanya. Nyonya Tang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau begitu kau sudah The pertimbangkan. film was Untuk bekerja translated sama dengan and saya, narrated kita by akan menghasilkan Emilia. banyak uang. Bagaimana kita bekerja sama? Aku sediakan uang, kau sediakan teknologi. Kita akan menjual masker wajah ini ke seluruh negeri. Kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Anggap saja ini uang muka. Dengan senang hati. Sebenarnya ruam merah di wajahmu hanyalah alergi biasa. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Sama sekali jangan oles sembarangan ke wajahmu lagi. Maka itu tidak akan kambuh lagi. Ucapanmu mengingatkanku pada sesuatu. Qin Yulmei, beraninya kau menipuku. Pengawal, tangkap dia untukku. Beri dia pelajaran yang bagus. Kakak ipar, tolong selamatkan aku. Kita kan satu keluarga. Keluarga yang penuh kasih. Sekarang kau menganggapku keluarga. Baru saja kau masih mencoba menjebakku. Kakak ipar, aku minta maaf. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku adalah dokter yang tidak kompeten. Aku adalah dokter yang tidak kompeten. Salahku. Salahku. Aku dokter yang tidak becus. Aku dokter yang tidak becus. Aku bisa mengampunimu. Tapi dengan satu syarat. Selama kamu setuju menyelamatkanku, aku akan menyetujui syarat apapun. Pertama, kau harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Biaya perawatan kulit wajah Nyonya Tang akan ditanggung olehmu sampai dia pulih sepenuhnya. Kedua, keahlianmu buruk. Kau tidak memiliki etika medis. Dan kau sama sekali tak layak praktik dokter. Kau harus segera mengundurkan diri. Bagaimana dengan Yoyo Mei? Dia sudah di klinik saya selama 2 tahun ini. Mungkin kali ini itu sebuah kelalaian. Dokter Zhang, Anda benar-benar seorang dermawan yang hebat. Saya khawatir Anda masih tidak tahu yang Qin Yulmei sudah dibuat diam-diam di belakangmu kan? Apal? Saya sudah dirawat di klinik Anda selama hampir setengah tahun. Qin Yulmei ini bersumpah kepada saya bahwa dia pasti bisa menyembuhkan saya. Untuk ini saya menghabiskan lebih dari 2.000 yuan. Hari ini Anda harus memecatnya untuk saya. Kalau tidak, Anda harus mengganti rugi saya 3 kali lipat. Apal? Guru, aku hanya sebentar saja hilaf. Guru, Dr. Shang, jangan berhati lembut. Kalau tidak, kami tidak akan datang ke sini lagi. saya juga. Dokter ini terlalu tidak berperasaan. Tidak berperasaan, tidak berperasaan. Tidak berperasaan, tidak berperasaan. Saya menyesal memperlakukan Anda sebagai penerus saya. Beginikah cara Anda memperlakukan saya? Anda dipecat. Nyonya Tang, tolong beri aku muka. Ampuni dia kali ini. Ini? Baiklah, Tabib ilahi Jiang sebelumnya. Saya gagal mengenali kehebatan Anda. Saya minta maaf. Saya akan bersujud dan meminta maaf. Tolong jangan salahkan saya. Saya mohon Anda datang bekerja di klinik saya. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, saya akan memberi Anda 5 kali lipat gaji. aku seharusnya tidak. Aku seharusnya tidak. Aku masih perlu belajar banyak darimu yang terhormat. Saya malu. Kakak Jay. Kakak Jay, aku juga tidak tahu mengapa kakak ipar datang hari ini dan membuat keributan di klinik. Sekarang pekerjaanku juga hancur. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sangat lucu. Qin Yulmei, kau harus segera pergi berpartisipasi dalam kompetisi mengubah wajah dunia. Kau pasti akan bisa bersinar cemerlang di bidang itu. Kakak ipar, mengapa kamu perlakukan aku begini? Aku bahkan tak. Baru saja saya melihatnya dengan jelas. Kau sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan orang lain. Ayo pergi. Kita pulang. Aku jelas yang pertama menyukaimu. Mengapa di matamu tidak ada aku? Jiang Ning, kau jalang. Aku belum selesai denganmu. Jiang Ning. Perjalanan ke ibu kota provinsi untuk belajar ini akan memakan waktu lama. Saya masih sedikit khawatir tentangmu dan anak-anak. Belajar keterampilan itu baik. Pergilah saja. Aku akan mengurus urusan di rumah. Saat saya kembali, saya akan membawakanmu kejutan. Tunggulah saya dengan patuh. Baiklah, kalau begitu saat kau kembali. Aku juga punya kabar baik untuk memberitahumu.
Kembalilah. Kakak Jai. Kakak Jai, tunggu aku. Aku akan ikut denganmu. Aku akan ke ibu kota provinsi belajar keahlian. Mengapa kau mengikutiku? Kembalilah. Kakak Jai. Biarkan aku mengikutimu. Jingning membuatku kehilangan pekerjaanku. Wang Kai juga karena insiden kompetisi senapan angin akan mencampakkanku. Sekarang aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Kau tidak bisa menyalahkan Jiangning untuk ini. Kau sendiri yang mencari masalah. Biarkan aku pergi ke ibu kota provinsi untuk bersembunyi sebentar. Aku bisa menjagamu. Baiklah. Aku tak punya tempat untukmu menginap di sana. Saya juga Film tidak was membutuhkan translated perawatanmu. and Saya narrated kakakmu. by M. Media. Jiangning adalah kakak iparmu. Sebaiknya kau pahami posisimu. Jangan membuatku jijik. Kau memaksaku. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Mengapa kau memanggilku kembali? Untuk menghidupkan kembali mimpi lama. Wang Kai, insiden klinik terakhir kali. Kau pasti sudah mendengarnya kan? Ya. Kebodohanmu. Aku dengar sampai kabupaten sebelah. Itu semua Jingning. Jalan itu berkomplot melawanku. Aku memanggilmu ke sini adalah agar kau membantuku menyelesaikan tugas besar. Jika kau tidak setuju, aku akan menuduhmu sebagai preman dan membuatmu ditambah. Bibiku. Pelankan suaramu. Beritahu aku. Tidak bisakah aku membantumu saja? Bantu aku membunuh Jingning. Selamat ulang tahun, Xiao Yun. Cepat buat permintaan. Ibu, bagaimana cara membuat permintaan? Seperti ini. Satukan kedua telapak tanganmu. Lalu pejamkan matamu. Dalam hati diam-diam, ucapkan sebuah permohonan. Buka matamu dan tiup lilinya. Dewi kecil akan membantumu mewujudkannya. Adik perempuan, permintaan apa yang kamu buat? Aku ingin bersama ibu. Selamanya. Sebenarnya, aku juga membuat permintaan yang sama. Aku ingin tahu, apakah peri kecil itu mendengarnya? Dewi kecil pasti mendengarnya. Dulu, aku sendirian. Baru setelah datang ke sini aku menyadari bahwa kebahagiaan bisa sesederhana ini. Hidup seperti ini, seumur hidup juga tidak buruk. Kakak ipar tolong. Kalian berdua jangan keluar dulu. Xiao An jaga Xiao Yun. Adik perempuan jangan khawatir, aku akan melindungi kamu dan ibu. Kalian sedang apa? Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Adik perempuan. Ibu. Adik perempuan, kamu baik-baik saja? Tidak. Bukankah kita sudah membuat permintaan? Ibu berbohong? Ayo kita cari paman di kantor pos untuk memberitahu ayah. Paman, tolong demi ayahku, sampaikan pesan, katakan padanya untuk cepat kembali. Ibu dibawa oleh orang jahat. Apa? Paman tolong. Tolong bantu kami cepat. Cepat bangun. Saya akan segera memberitahu ayahmu. Anak muda Anda punya selera yang bagus. Ini adalah milik ibu kota provinsi kami. Satu-satunya cincin. Ini melambangkan cinta yang unik. Bagus. Bungkuskan ini untukku. Baik, tentu saja. Direktur Qin ada yang tidak beres. Istri Anda telah dikulit. Apa? Aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami momen menyedihkan seperti ini.
Kau berhasil mengikatku di sini. Kau pasti senang kan? Ini baru permulaan. Ketika kau benar-benar menghilang dari dunia ini, barulah aku bisa benar-benar tersenyum. Aku sudah menghubungi orang-orang dari kabupaten tetangga. Begitu fajar ku kirim kau. Aku dengar kondisi keluarga itu cukup buruk. Mereka 5 bersaudara. Yang nabung cuma buat nikahinmu. Kau sangat kurus. Kau pasti tidak akan hidup lebih dari sebulan. Kim Hyun-mi, kau sudah melakukan begitu banyak hal buruk. Apa kau tidak takut terbakar? Melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Ini semua karenamu. Kim Jae dan aku benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain. Kau pihak ketiga yang merebut priaku dan menghancurkan hidupku. Kau pantas mati. Hanya orang tidak berguna yang akan membenci orang lain. Keterampilan medisku luar biasa. Aku bisa menghidupi diriku sendiri di mana saja. Tidak sepertimu, yang bukan apa-apa tanpa seorang pria. Mati sana. Mati jalang-jalang. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Kau memaksaku melakukannya. Kau memaksaku melakukannya. Kim Hyun-mi kau tidak akan berakhir baik. Aku akhirnya mendapatkan rumahku sendiri. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Jiangning, Kakak Jae, kakak ipar ada di dalam. Dia pasti dalam bahaya besar. diam. Saya peringatkan kau, Jiangning. Jika sesuatu terjadi padanya, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Jiangning. Jiangning. Jiangning, tunggu aku. Jiangning. 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 Dia sudah bangun. Dia seharusnya baik-baik saja. Jiangning. Bagaimana kabarmu? Xiao An, bawa adik keluar dulu. Kim Jae, kenapa kau sangat terlambat? Maafkan saya, maafkan saya. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kim Jae, itu Kim Hyun-mi dan Wang Kai. Mereka mencoba membunuhku saat kau pergi. Kau harus percaya padaku. Saya percaya padamu. Jangan khawatir. Saya pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Yulmai, kamu hebat nak. Setelah Jalang Jingning itu mati, ibu akan mengatur agar kamu bersama Kim Jae. Ibu, tapi aku takut Jingning diselamatkan dan hidup lagi. Apa yang kamu takutkan? Api itu sangat besar. Saya melihatnya dari jauh. Jingning, dia pikir dia punya tubuh abadi. Yulmai, kali ini pukulan yang diterima Kim Jae pasti sangat besar. Kamu The harus film lebih was proaktif translated and dan narrated membuat by hal baik ini N-Media. terjadi. Setelah perbuatan itu selesai, maka Kim Jae, jika dia masih menolak menikahimu, kita akan tuduh dia berbuat premanisme. Kau nanti akan ambil alih pekerjaannya. Melihatnya seperti ini tetap kesepakatan bagus. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Ibu. Jalan Jingning itu sangat sombong sebelumnya. Sekarang, dia bahkan bukan riak dan tidak bisa membuat percikan.
Jika Jingning meninggal, maka pekerjaanku di klinik akan pulih. Maka kakak Jai dan aku akan sama-sama bekerja. Tapi dalam kasus itu, kita tidak akan bisa memiliki anak sendiri. Apa yang begitu sulit tentang itu ketika kamu dan Qin Jai bersama di masa depan? Qin En dan Qin Yun, bukankah mereka akan ada di bawah kendalimu? Jika anak pertamamu perempuan, maka cari cara untuk mendapatkan obat untuk membunuh Qin Yun. Jika kamu punya anak laki-laki, maka kita akan membunuh Qin En. Bukankah itu terlalu kejam? Putriku yang bodoh, jika kamu tidak mendengarkan, bukankah para leluhur sudah mengatakan, jika seorang pria tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Lagi pula, kedua anak itu bukan anak kandungmu. Kau masih berharap mereka berbakti padamu. Beraninya mereka. Beraninya mereka. Qin Ji, tenanglah. Jangan kehilangan kendali. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ibu, Jingning telah berubah menjadi hantu dan datang untuk membalas dendam padaku. Ibu, selamatkan aku, Ibu. Selamatkan aku. Kamu, kapan kamu sampai di sini? Kamu mendengar semuanya barusan. Ya. Sejak ibu bilang, kau ingin menjodohkanku dengan Qin Yuemei. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Saya mendengarnya semua. Ibu. Kedua anak itu memanggilmu nenek, namun kau justru ingin mencelakai mereka sampai mati. Dan Jiangning, kau begitu tidak berperasaan. Mau bakar dia sampai mati. Jadi kenapa? Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Apa yang sudah kamu bawa kembali untukku? Kamu membawa kembali pertanda kematian. Ibu, aku tak pernah lupa kebaikanmu membesarkanku. Selama bertahun-tahun ini, rumah yang kau tinggali, nasi dan tepung yang kau makan, mana yang tidak saya dapatkan? Bekerja tanpa lelah dari fajar hingga senja. Sedikit demi sedikit, bahkan uang kompensasi pekerja tahun lalu, saya tidak menghabiskan satu sen pun. Saya berikan semuanya padamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Uang bakti itu adalah aku. Hati nuraniku bersih. Qin Jai, selama kamu menceraikan wanita ini sekarang dan menikahi Yulmai, maka semua masalah kita di masa lalu akan terhapus bersih. Kau akan tetap menjadi putraku yang baik. Kau bermimpi. Kau masih ingin menguras darah Qin Ji sampai kau di kuburan. Selama Qin Jai adalah putraku untuk satu hari. Dia harus berbakti padaku. Jika aku menyuruhnya menikahi Yulmai, dia harus menikahi Yulmai. Itu akan membuatmu murka. Putrimu bersekongkol dengan Wang Kai culik aku dan bahkan mencoba membakar orang. Semua ini, kita akan pergi sekarang dan menyelesaikannya di kantor polisi. Omong kosong. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan putriku membunuh seseorang? Apakah seseorang dicelakai atau tidak? Kantor polisi akan menyelidikinya secara menyeluruh. Anak durhaka, kau benar-benar anak durhaka. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Ibu, aku tidak mau pergi. Selamatkan aku. Astaga. Jingning membunuh seseorang. Yue Mai. Jalang. Mati. Jiangning, Qin Ji, kau baik-baik saja. saya baik-baik saja. Tidak sakit. Qin Jai, kau sungguh demi wanita ini menghalangi gunting itu. Apakah kau lupa? Kau dan aku adalah keluarga. The film was translated and narrated by Kita adalah Anmedia. keluarga itu benar. Tapi saya tidak bisa melihatmu mencelakai Jiangning. Oleh karena itu, aku tak bisa biarkan kau melanggar hukum. Pergi sana. Jika ibu bersikeras dengan caramu sendiri, maka saya tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Kau. Kakak, apa kau gila? Yue Mei, ayo berangkat. Ibu akan membawamu. Lihat siapa berani tangkapmu. Tidak ada yang diizinkan pergi. Kantor polisi menerima laporan. Putri Anda Qin Yuemei diduga melakukan penculikan dan pembunuhan berencana. Silakan ikut dengan kami. Gawat, ibu selamatkan aku. Aku yang mengatur semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Jika kau ingin menangkap seseorang, maka tangkaplah aku. Perlindungan Anda padanya tidak berguna. Wang Kai sudah mengakui semuanya. Bawa dia pergi. Kakak-kakak ipar. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku.
Selamatkan aku, Yulmai, putriku. Jiangning, ada apa denganmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu. Hanya saja setelah hamil. Aku sedikit mengalami gula darah rendah. Apa aku akan jadi ayah? Ada kabar baik. Grup makanan Ening, di bawah kepemimpinan Direktur Pabrik Kin, pabrik telah berhasil masuk 100 perusahaan teratas di Waguo. Ibu, kapan adik laki-laki akan keluar bermain denganku? Ini masih terlalu pagi. Ibu, bukankah ibu paling suka makan serangga besar tumis? Kesungai tanggap beberapa untuk ibu. Xiaoan, ibu sudah memberitahumu. Berapa kali? Ini namanya udang karang. Kemarilah. Kemarilah. Istriku, kau sudah bekerja keras selama kehamilanmu. Kau sekarang direktur pabrik besar. Bicara apa ini, kau masih mencuci kakiku. Tidak peduli seberapa mampunya aku di luar, aku tetap suamimu. Tidak peduli seberapa kuat dan mampunya dirimu. The Kau film juga was seorang nona muda. translated and Aku harus narrated menjagamu by seperti M permata. Media. Tidak peduli berapa tahun. Aku harus memanjakan dan mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Malu sekali. Aku melihat semuanya.